Kita sering mendengar sebuah ungkapan bahwasanya mata adalah jendela dunia. Mungkin sebagian besar dari kita meyakini hal tersebut. Kenapa? Karena mata adalah salah satu komponen penting dari kehidupan kita. Namun, dalam traditional Chinese medicine, mata adalah jendela dari hati. Nah, karena itu kali ini saya Suwarno akan membahas sebuah permasalahan tentang mata, yaitu adalah strabismus dan juga double vision. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus dari seorang wanita. Kebetulan saya home care ke rumahnya karena kondisinya dia tidak bisa kemana-mana dengan kondisi dia saat itu, karena matanya mengalami double vision. Dengan keluhan utama, matanya mengalami double vision, sehingga jika dia keluar rumah dia akan mengalami pusing yang teramat sangat, dan condong penglihatannya pun harus sesuai dengan posisi tertentu agar dia bisa melihat dengan baik dan benar. Begitu. Maka dari itu saya mendatangi pasien ini. Wanita umur 52 tahun dengan tinggi badan 158 cm dan berat badan sekitar 60 kg, dengan tensi yaitu 152/93, memiliki keluhan utama yaitu adalah mata juling dan juga double vision. Selain itu matanya juga terasa kering begitu. Nah, wanita ini juga memiliki keluhan penyerta, keluhan tambahan, yaitu adalah kepalanya pusing, perasaan tidak nyaman di kepala di area kiri, dan juga masalah sleep disorder atau permasalahan tidur begitu. Setelah saya cek nadinya, nadi dari wanita ini cenderung kuat dan juga tegang di area kuan kiri. Sedangkan lidahnya terlihat pinggir lidah lebih merah dibanding tengah lidah dan juga terdapat sedikit selaput. Nah, pengobatan yang telah dijalani oleh wanita ini adalah sudah ke dokter spesialis mata sebanyak 2 kali dengan dokter yang berbeda, namun belum ada perubahan sama sekali. Begitu. Nah, setelah saya pancing tentang masalah psikis, pasien baru bercerita tentang keadaannya beberapa tahun kebelakangan. Gitu. Ada perubahan sikap suami yang jadi jarang bicara, dan itu menjadi permasalahan besar bagi pasien ini. Setelah itu, anak satu-satunya yang tipikalnya ngeyelan. Saya sendiri sudah bertemu dengan anaknya, karena anaknya kebetulan juga sakit ya, sakit tulang belakang yang pada akhirnya postur tubuhnya itu miring, tidak benar gitu. Anaknya juga pernah saya terapi gitu, dan memang penanganannya sedikit berbeda karena tipikal anaknya kritis sekali begitu dan gak mau sakit. Akhirnya saya mencoba untuk menanganinya selembut mungkin begitu. Memang terlihat agak ngeyel anaknya begitu, dan ini juga menjadi permasalahan yang besar bagi ibunya, sehingga setiap ibunya memberikan pendapat dan lain-lain lebih sering dibantah dibandingkan menerima begitu saja gitu. Ditambah lagi perekonomian yang dialami oleh pasien ini mengalami penurunan gitu. Nah, dari kasus ini saya mencoba untuk melakukan mind map atau mapping agar saya menemukan permasalahan apa sebenarnya yang terjadi pada ibu ini sehingga mengalami yang namanya mata juling dan double vision. Nah, berikut ini adalah mind map yang saya buat untuk mengetahui masalah utama dari pasien saya tersebut. Begitu. Nah, sebelumnya pasien ini sebenarnya punya riwayat penyakit mata lain yang kebetulan saat itu saya juga yang nangani, yaitu pasien mengalami floaters atau ada bayangan di daerah sudut mata gitu, bayangan seperti warna putih pada saat itu. Dan kebetulan saat itu 2 kali terapi
dan bayangan mata itu sudah hilang. Begitu. Selain itu, pasien juga ternyata punya, dari awal dia juga punya masalah mata, yaitu adalah silinder di mata sebelah kanan dan juga minus di mata sebelah kiri. Jadi pasien selama ini aktivitas memang menggunakan kacamata. Gitu. Nah, selain itu, saya juga mencoba flashback ke belakang karena permasalahan mata ini sebelum saya cek itu sudah terjadi selama sebulan. Nah, dalam kurun waktu sebulan itu pasien mencoba berobat ke dokter. Begitu. Nah, permasalahan awalnya saya coba telusuri. Kapan sih terjadinya? Kenapa bisa terjadi? Apa gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien pada saat itu? Sehingga terjadi yang namanya double vision dan mata juling ini. Gitu. Nah, setelah saya tanyakan, ternyata pada saat itu pasien kurang tidur dan juga kurang istirahat. Diakibatkan apa? Diakibatkan karena pasien pulang pergi Tangerang ke Lampung. Karena ada permasalahan di sana. Dalam waktu singkat, pasien pulang pergi Tangerang, Lampung, Tangerang, Lampung, seperti itu. Dan membuat dia kurang istirahat dan juga tidur. Dan juga menyebabkan nafsu makannya sangat berkurang. Dan yang pasti stres dalam perjalanan, masalah di Lampung, ditambah stres karena keluarga yang tadi di awal saya sebutkan. Seperti itu. Pasien ini tipikal yang lembut kalau menghadapi suaminya, mencoba lembut menghadapi anaknya. Tapi padahal ada rasa amarah, terkadang ada rasa amarah yang tidak bisa dia keluarkan. Selain itu, sebelum mengalami double vision ini dan mata juling ini, pasien juga mengalami mual dan juga demam. Begitu. Nah, itu permasalahan yang terjadi sebelum mengalami mata juling dan juga double vision. Nah, namun kita sama-sama tahu bahwasannya sebagai seorang terapis tradisional Chinese medicine, kita mengobati gejala masalah yang terjadi update pada saat kita datang. Karena apa? Sindrom bisa berubah dari waktu ke waktu. Begitu. Bahkan hari ini sindromnya ini, besok bisa berubah menjadi sindrom ini. Seperti itu. Nah, maka dari itu saya juga mencoba memapping dari hasil diagnosa saya di depan tadi. Saya coba jabarkan di sini. Dan saya simpulkan bahwasannya masalah utama yang menyebabkan semua itu adalah liver key stagnasi yang diakibatkan apa? Diakibatkan oleh stres dan rasa amarah yang ditahan oleh pasien. Diperkuat dengan apa? Kenapa saya memilih Zhang liver sebagai problem utama? Diperkuat dengan nadi pasien yang kuat dan tegang di area kuan kiri. Nah, dari hal itu saya simpulkan bahwasannya pasien mengalami liver key stagnasi. Begitu. Nah, liver key stagnasi tidak sampai situ saja. Nah, liver key stagnasinya sudah menyebabkan heat, panas. Gitu. Yang akhirnya menyebabkan liver fire. Mengalami liver fire. Diperkuat dengan gejala apa? Mata kering dan juga menurut saya perasaan tidak nyaman di kepala bagian kiri juga disebabkan oleh liver fire ini. Gitu. Walaupun selama ini yang saya baca salah satu gejala utama liver fire adalah head case atau sakit kepala. Namun yang dirasakan pasien hanya tidak nyaman di area kepala bagian kiri. Seperti itu. Nah, tidak sampai situ saja, liver fire ini telah menimbulkan inner liver wind. Nah, kita sama-sama tahu penyebab inner liver wind itu ada 3. Yang pertama adalah blood deficiency, yang kedua yang rising, dan yang ketiga adalah liver fire. Nah, kebetulan yang dari gejala-gejala yang ada, saya lihat penyebab inner liver wind di sini adalah liver fire ini. Itu bisa disebabkan apa? Bisa kita lihat dari mana? Gitu. Disebabkan oleh liver fire itu mata kering dan tadi perasaan tidak nyaman di kepala bagian kiri. Gitu. Nah, inner liver wind ini dari mana? Saya bisa tahu dari pusing. Kita dari waktu awal diagnosa TCM awal, kita belajar bahwasanya setiap penyakit yang
yang menyebabkan kegoyangan itu bisa disebabkan oleh angin internal hati, begitu. Dan yang saya baca, mata juling dan double vision itu juga bisa disebabkan oleh inner liver wind. Begitu, akhirnya saya simpulkan inner liver wind masalahnya ini. Begitu. Nah, selain inner liver wind, liver fire tadi juga menyebabkan heart fire. Gitu, karena ada hubungan antara liver dan heart. Ya, pusing, kayu dan api, sehingga liver menyebabkan heart atau jantung mengalami panas juga, yang pada akhirnya menyebabkan sleep disorder di sini. Begitu. Sun itu sifatnya yang, ditambah fire sifatnya api, akhirnya sun itu mengalami hyperaktif, nggak mau masuk ke dalam, akhirnya menyebabkan sleep disorder ini. Begitu. Lalu ditambah lagi pinggir lidah merah ya, itu bisa disebabkan ciri-ciri dari masalah liver dan juga masalah panas liver, seperti itu. Nah, dari hasil yang saya dapatkan ini, saya mencoba mengambil titik-titik sesuai dengan sindrom yang saya dapat ini. Strategi saya seperti biasa, liver stagnasi saya gunakan liver 3 dan 4, liver 4. Nah, untuk liver fire saya gunakan liver 2 dan juga liver 8. Sedangkan untuk inner liver wind yang disebabkan liver fire saya gunakan GB20. Gitu. Nah, untuk heart fire saya gunakan HT3 dan HT8. Nah, untuk masalah panas biasa saya gunakan adalah titik air dan titik api. Titik air kita kuatkan, titik api kita sedasi, seperti itu. Nah, selain itu untuk masalah sleep disorder yang mengganggu, saya gunakan titik-titik anian, yintang, Tu20 dan juga Tu24 untuk membuat dia lebih rileks dan pada akhirnya tidurnya juga lebih nyenyak. Gitu. Sedangkan untuk titik mata, saya juga gunakan titik lokal di area mata yang sangat ampuh, yang sering saya gunakan untuk setiap permasalahan mata atau untuk setiap permasalahan vision, penglihatan, yaitu bladder 1, bladder 2, stomach 1, titik ekstra Kihuo, gallbladder 1 dan juga titik tayang. Ini titik-titik yang bisa saya gunakan untuk permasalahan penglihatan dan juga permasalahan mata. Gitu. Nah, hasilnya bagaimana setelah min map ini? Setelah saya simpulkan semua sindrom yang ada, hasilnya adalah ini. Setelah 3 bulan terapi, double visionnya hilang, masalah sleep disordernya hilang, pasien bisa beraktivitas seperti semula. Bahkan terakhir saya lihat pasien sudah bisa jalan-jalan ke Pulau Seribu. Lihat di Facebooknya, kebetulan berteman di Facebook. Dan terakhir saya chat tanggal 21 Maret 2023 menanyakan kabarnya kembali, karena saya biasa begitu untuk pasien-pasien yang kebetulan sudah kenal lama. Saya tanyakan kembali bagaimana kondisinya, dan alhamdulillah kondisinya sudah sehat dan bisa beraktivitas kembali, seperti itu. Nah, inilah hasil dari terapi yang saya lakukan. Gitu, semoga bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih.